Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Hamdan Faisri Gitasari dari kelas keperawatan 3A Lab A. Di sini saya akan menyampaikan tentang salah satu soal partograf dan penjelasannya. Jadi di sini sudah ada sebuah kasus partograf ya teman-teman. Nah, dan ini lembar partografnya. Perlu teman-teman ketahui, lembar partograf dimulai ketika pembukaannya minimal 4 cm. Pertama kali yang harus dikerjakan adalah identitas yang terdapat di atas ini. Baik, kita mulai isi ya. Di sini sudah ada nama ibunya namanya Ibu Manda. Jadi kita tulis Nyonya Manda di sini. Lalu umur ibu. Usianya 25 tahun. Kita tulis di sini 25 tahun. Lalu kita tulis bagian status obstetriknya. Di sini Ibu Manda hamil anak kedua. Jadi G-nya ini 2, P-nya 1. Karena di kasus tidak ada data jika Ibu Manda mengalami abortus, jadi A-nya dikosongin. Lanjut ke ketuban pecah. Dijelaskan pada kasus ini dengan keluhan sudah pecah selaput ketuban sejak pukul 9 pagi. Jadi kita tulis waktunya jam 9 pagi. Jam 09.00. Selanjutnya tanggal datangnya ibu ke rumah sakit. Di kasus dijelaskan bahwa ibu datang ke rumah sakit pada tanggal 10 Agustus 2020 jam 11. Jadi di sini tanggalnya 10 Agustus 2020, jamnya jam 11 di Rumah Sakit Mulia Hati. Selanjutnya kita lanjut ke bagian ketuban pecah. Dijelaskan di kasus bahwa ketuban pecah ini dengan keluhan sudah pecah selaput ketuban sejak pukul 9 pagi. Jadi kita tuliskan jamnya jam 9. Bagian mules sejak jam ini dikosongi karena di kasus nggak ada ya. Setelah kita mengisi bagian atas, langsung ke pembukaan serviks. Ke sini. Pembukaan serviks di soal tertulis 4 cm. Langsung kita tulis di lembar partograf dengan menggunakan lambang X. Pembukaannya kan 4 cm, jadi sudah boleh dituliskan di lembar partograf. Seperti ini, kita lambangkan dengan X. Menulis pembukaan serviks harus tepat di garis waspada. Kan ini 4, jadi ditulis di sini menggunakan tanda X. Lanjut ke penurunan kepala bayi. Diberikan tanda lingkaran. Di sini disebutkan bahwa penurunan kepala bayi itu 2/5. Jadi di sini kita beri tanda lingkaran 2/5. Terus selanjutnya di bagian waktu kita tuliskan pembukaan serviks dimulai pukul 11. Jadi kita tulis waktunya 11. Setelah ini kita lanjut ke air ketuban. Di sini tertulis ketuban jernih dan meilase plus. Nah, kita lanjut pindah ke sini ya. Air ketuban yang tertulis di kasus itu ketuban jernih. Berarti kita tulis dengan huruf J. Dan penyusupan di sini tertulis meilase plus, berarti lalu kita masuk ke bagian DJJ. Di kasus tertulis DJJ-nya itu 130 kali per menit. Berarti kita tulis di lembar partografnya dengan lambang titik
simbol titik di 130 di sini. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita beralih ke kontraksi. Di kasus tertulis, ini kan ada kontraksi his gitu ya teman-teman. Jadi kita tulis ke sini nanti. Ini disebutkan bahwa hisnya itu 2/10 menit selama 30 detik. Nah, kan ini ditulis selama 30 detik, berarti masih termasuk ini. Berarti kita pakainya yang garis-garis. Kita garis-garis kolom yang pertama sama yang kedua, karena tertulis di kasus 2 kali 10 menit. Jadi kita garis-garis 2 kotak saja. Seperti ini. Selanjutnya untuk tekanan darah, kita beralih ke tekanan darah. Di sini dijelaskan, di kasus dijelaskan bahwa tekanan darah ibu itu 130/70 mmHg. Berarti kita tandai dengan panah ya teman-teman. Kita tandai dengan panah. Jadi kan 130, berarti kita tandai 130, panah ke atas, per 70, panah ke bawah. Kita tarik garis. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada nadi juga. Nadinya 86. Kita tulis juga di sini. Kita tandai dengan titik. 86 kira-kira ya. Sini. Lalu ada datanya juga, suhu 36 derajat Celcius. Kita tulis juga di bagian suhu 36. 11.30. Hisnya kan 2 kali per 10 menit lama 35 detik kan. Nah, kita tulis di lembar partografinya sama seperti yang tadi. Kita tuliskan hisnya kan masih 35 detik, berarti masih di bagian garis-garis. Kita garis-garis 2 seperti tadi. Lalu ada apa lagi? Ada tekanan darah. Tekanan darahnya 120/80 mmHg. Berarti 120 anak panah per 80 mmHg. 80. Ya, kita tarik garis lurus. Lalu untuk nadinya 88 kali, kita kasih simbol titik 88 kali di sini kiranya. Untuk RR atau nafasnya 22 nggak ada. Kemudian di jam 12 diketahui hisnya 2 kali per 10 menit, lamanya 40 detik. 40 detik berarti masih di sini ya. Dengan masih tanda garis-garis, simbol garis-garis 2 kotak. Lalu di jam 12.30 his juga yang diketahui. Hisnya diketahui 2 kali per 10 menit, lamanya 40 detik. Lalu di jam 1.30 ada data mengatakan his 2 kali 10 menit, lamanya 50 detik. Berarti kita juga menggunakan tanda blok karena 50 detik. Kita blok juga 2 kotak.
Ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu ada data juga yang mengatakan, nah setelah selesai ada juga data yang mengatakan ibu mengeluh ingin BAB dan tidak kuat menahan dorongan anak. Pada saat HIS terlihat kepala janin dari kemaluan ibu. Pada jam 2 siang atau 14.00 lahir bayi laki-laki dengan berat badan 3.500 gram dengan tinggi 50 cm. Jadi ini adalah lembar partograf yang sudah terisi dan selesai ya teman-teman, dari kasus yang ini tadi. Nah, untuk data persalinan sendiri pada jam 2 siang atau jam 14.00 persalinan spontan bayi laki-laki dengan berat badan 3.500 gram dan tinggi badan 50 cm. Sekian teman-teman penjelasan dari saya terkait kasus ini. Semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.